Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan rekan-rekan saya. Izinkan saya dan rekan-rekan saya pada kesempatan kali ini mempresentasikan tentang analisis gaya dinamis engkol peluncur. Mungkin bisa di next. Di sini ada nama-nama kelompok. Yang pertama saya sendiri, Yuda Prastya Aditama. Kemudian ada Alferi Arianto, ada Teguh Harjo, Ridwan Santoso, Wisnu Irdiansyah. Selanjutnya ada Faisal Fajri, kemudian ada Akbar Raihan, Santoso Setio, Waro Nabila, dan Fadel Muhammad. Selanjutnya waktu dan tempat saya persilahkan kepada Saudara Ridwan Santoso untuk menjelaskan analisa kecepatan. Selanjutnya yaitu analisa kecepatan, di mana terdapat mekanisme engkol peluncur untuk mencari nilai VB, yaitu sama dengan RB dikalikan kecepatan sudut 2, di mana kecepatan sudut 2 ini ada di batang 2 O2B. Terus untuk mengukur VC dan VCB, VCB ini tegak lurus dengan batang 3. Untuk mengukur VC dan VCB dengan mengalihkan dengan skala kecepatan. Next. Lalu ada analisa percepatan. Di mana terdapat gambar vektor percepatan untuk mencari nilai NB sama dengan VB kuadrat dibagi dengan RB, lalu ATB sama dengan RB dikalikan omega 2, lalu ada ACBN sama dengan VCB kuadrat dibagi dengan RCB. Selanjutnya dilanjutkan oleh Santoso Setio. Pada suatu mekanisme yang bergerak terjadi percepatan linear yang ditandai dengan A besar dan percepatan sudut yang ditandai dengan A kecil. Karena adanya percepatan linear, maka mekanisme berlaku hukum Newton 2, yaitu F sama dengan M kali A, di mana M adalah massa batang penghubung dan A adalah percepatan. M2 sama dengan massa batang 2, M3 sama dengan massa batang 3, M4 sama dengan massa batang 4. AG2 sama dengan percepatan titik G2, begitu juga dengan AG3 dan AG4. F2 sama dengan M2 kali AG2, F3 sama dengan M3 kali AG3, F4 sama dengan M4 kali AG4. Arah F sama dengan arah percepatan atau AG. Selanjutnya dijelaskan oleh Mbak Woro. Gaya kelembaman F adalah gaya yang berlawanan dengan F, sehingga F sama dengan min F, seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian karena adanya percepatan sudut, maka terjadi torsi yang besarnya T3 sama dengan I3 dikali alfa 3. Torsi kelembaman adalah torsi yang berlawanan dengan T, sehingga T sama dengan min T. Di sini dijelaskan bahwa I adalah momen inersia, A adalah percepatan sudut, rad kuadrat per detik. Jadi pada suatu mekanisme dapat terjadi gaya kelembaman dan torsi kelembaman, seperti pada gambar di bawah ini.
pada Saudara Fadel Muhammad Escobar. Untuk memudahkan perhitungan, sebuah gaya dan sebuah torsi dapat digantikan dengan sebuah gaya yang digeser sejauh H, di mana T3 sama dengan F3 dikali H3, dan H3 sama dengan T3 per F3. Berikut adalah gambar untuk menguraikan menjadi diagram benda bebas. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Alferi Arianto. Saya di sini akan menjelaskan dan menganalisa gaya pada batang 3 dan 4. Untuk A itu jarak gaya F4 terhadap titik B, dan B itu jarak gaya F3 terhadap titik B, dan C jarak gaya F14 terhadap titik B. Di sini kita akan menghitung F23. F23 sendiri itu menggunakan hukum 3 Newton, yaitu gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Sifat gaya aksi reaksi sendiri harus sama besar, berlawanan arah, terjadi pada dua objek yang berbeda. F23 sendiri itu gaya aksi yang diberikan pada balok 3, kepada balok 2 terhadap balok 3. Perbedaannya F23 sama F32 itu hanya perbedaan kalau F23 itu diberikan pada balok 2 kepada 3, kalau F32 itu dari balok 3 ke balok 2. Mungkin selanjutnya dilanjutkan kepada Mas Yuda Prasetya Aditama. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Alferi. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai analisa gaya pada batang 2. Di sini sama-sama kita lihat ada sebuah mekanisme, di situ ada F12, ada F2, kemudian ada G2, ada O2, dan lain sebagainya. Nah, perlu diketahui bahwa garis biru atas itu merupakan H. Kemudian juga ada garis hijau panah yang paling pojok kanan atas itu merupakan F32. Di sini H adalah jarak gaya F32 terhadap titik O2. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa F12 atau F12 sama dengan min F32. Sekian yang mungkin bisa saya jelaskan. Mungkin setelah ini akan dilanjutkan oleh Saudara Akbar Rehan Ma'ruf, silakan. Menganalisa gaya dinamis mekanisme 4 penghubung. Dalam mempelajari gerakan dari bagian mesin, biasanya kita menggambarkan bagian tersebut dalam bentuk sketsa, sehingga hanya bagian yang akan memberi efek pada gerakan yang diperlihatkan. Mungkin bisa di slide selanjutnya, Mas. Gambar diagram kinematis, mekanisme 4 penghubung diperlihatkan pada gambar tersebut, di mana diketahui batang 2 berputar dengan kecepatan sudut sesaat W2, melawan putaran jarum jam dan berkurang kecepatannya sebesar A2. Hal ini bisa diartikan percepatan A2 searah putaran jarum jam. Percepatan titik A adalah A sama dengan O2, AW2 pangkat 2 plus O2 A alfa 2. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Yuda. Baik, terima kasih. Mungkin tadi dari beberapa rekan saya sudah menyampaikan terkait materi yang telah kami presentasikan. Mohon maaf apabila kami ada salah kata, karena kebenaran hanya milik Tuhan semata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.